Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Cahyani dari kelas Matematika B 2020 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan membahas beberapa soal berupa pekerjaan yang akan diselesaikan menggunakan algoritma. Untuk soalnya sendiri, yang pertama ada menentukan apakah segi 4 bertipe bujur sangkar. Yang kedua, menghitung rata-rata 15 angka yang dimasukkan dari keyboard. Yang ketiga, memasukkan data bilangan positif secara berulang sampai pengguna memasukkan nilai min 99. Maka program menampilkan jumlah dari semua yang dimasukkan. Baik, mari kita bahas soal yang pertama. Menentukan apakah segitiga bertipe bujur sangkar. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa dalam penulisan algoritma itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada judul. Judul itu berisi nama algoritma dan penjelasannya. Kemudian ada kamus atau deklarasi, yaitu berisi berguna untuk menyimpan, menyebutkan, dan mendefinisikan variabel-variabel yang akan digunakan pada algoritma. Kemudian ada deskripsi. Deskripsi ini berisi perintah-perintah algoritma untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, untuk soal yang satu ini, kita beri judul program bujur sangkar dengan penjelasan menentukan apakah segi 4 bertipe bujur sangkar. Kamusnya atau kita deklarasi, ada variabel v pjg integer dan v lbr integer. Nah, untuk deskripsinya sendiri, pertama kita input v pjg, lalu diinput oleh keyboard oleh penggunanya, lalu input juga VLBR. Setelah itu kita gunakan kode pilihan yaitu if, di mana untuk memeriksa suatu keadaan jika atau if PJG sama dengan VLBR itu sama, maka output bujur sangkar. Jika VPJG tidak sama dengan VLBR, nah maka di sini ada kode else, output bukan bujur sangkar. Kemudian jika pekerjaan tadi kita gunakan dengan flowchart. Yang pertama, kita gunakan simbol terminator dan tulis star. Kemudian input PJG, kemudian lagi input LBR, lalu beri simbol sebagai berikut ini sebagai suatu pilihan untuk memberikan pilihan atau perbandingan. Nah, di sini kan pilihannya apakah FPJG sama dengan FLBR. Jika iya, maka output bujur sangkar. Jika tidak, maka output bukan bujur sangkar. Jika semuanya telah dilakukan, maka program akan berakhir. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu menghitung rata-rata 15 angka yang dimasukkan dari keyboard. Judulnya di sini itu adalah program rata_rata. Penjelasannya menghitung rata-rata 15 angka yang dimasukkan dari keyboard. Untuk kamusnya sendiri, ada var bilangan. Var bilangan ini yang akan dimasukkan pada input. Kita deklarasikan array 1 sampai 15 of integer. Lalu ada i sebagai indeksnya, berupa integer juga, jumlah integer, dan rata_rata itu berupa float. Nah, kemudian untuk deskripsinya sendiri, pertama kita input variabel bilangan indeks i, kemudian kita isi jumlah dengan 0, kita juga isi i dengan 1. Lalu di sini gunakan
kode perulangan, yaitu dengan for i diisi dengan 1 sampai 15. Lalu maka kemudian jumlah ini diisi dengan jumlah plus variabel ke i, indeks i. Nah, jadi di sini itu akan terjadi perulangan untuk menjumlahkan si bilangannya gitu ya, si angkanya. Kan angkanya itu ada 15. Misalnya yang pertama, kita tuh mau memasukkan 1 nih. Kan tadi jumlahnya 0. Maka di sini kan 0 dulu, terus ditambah tadi kita memasukkan variabel bilangannya itu 1. Berarti jumlahnya menjadi 1. Kemudian kita masukkan lagi 2. Nah, tadi kan udah diketahui nih, si jumlahnya itu tadi tuh yang udah dijumlahin itu 1, maka di sini jadi 1 ditambah 2. Jadi jumlah keseluruhannya itu jadi 3. Dan selanjutnya sampai ke 15. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata, di sini kita pakai variabel rata underscore rata. Nah, kita isi dengan jumlah dibagi 15. Kemudian setelah itu output nilai rata underscore ratanya. Selanjutnya, nomor 3, memasukkan data bilangan positif secara berulang sampai pengguna memasukkan nilai min 99. Maka menampilkan jumlah dari semua yang dimasukkan. Nah, di sini judulnya itu kita kasih program bilangan positif dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, di kamusnya itu ada variabel var underscore a berupa integer dan jumlahnya juga berupa integer. Kemudian dengan deskripsinya, pertama kita isi jumlah oleh 0 dan var a juga kita isi 0. Lalu selanjutnya ada while var underscore a tidak sama dengan min 99, lakukan input var a. Jadi maksudnya selama kita memasukkan atau menginput var a tetapi tidak sama dengan min 99, maka input masih bisa dilakukan. Tetapi jika pengguna atau user menginput nilai min 99, maka akan terjadi penjumlahan. Nah, untuk kode penjumlahannya tersebut, karena min 99 itu tidak akan kita jumlahkan, maka if variabel underscore a tidak sama dengan min 99, maka lakukan jumlah dengan isi jumlah plus var a. Kemudian output jumlah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.